kita lagi nunggu. Yes. Halo, Mbak. Maaf ya, Bong. Lo udah keringetan aja, nunggu lama nih kayak di atap. Apa gimana? Udah keringetan banget, kayak udah nunggu lama di atap. Enggak sih, nggak apa-apa, santai. Sudah biasa sepertinya. Ya udah. Lanjut, Bong. Lanjut ya. Kita lagi tur atap ya buat yang baru join, kita lagi tur rooftop gardennya Gibong di Sendalu, Depok. Jadi tadi kayak aku bilang kan, di sini kita ada UI. Jadi kita sekarang kan lagi eksperimen apa namanya umbi-umbian ya. Jadi ternyata umbi-umbian juga banyak kita rambat juga. Jadi kita kayak ternyata bisa juga nih rambatan-rambatan kita pakainya buat umbi-umbian. Karena kan kalau kayak ubi kan dia di bawah juga makan tempat juga kan. Kalau dia tumbuh kemana-mana. Nah, jadi ternyata ada umbi-umbian yang ke atas juga. Jadi bisa kita pakai. Terus kita lagi nanam air mata pengantin buat lebah juga. Kita dari dulu kan eksperimen lebah gagal terus ya. Jadi mana air mata pengantin kamu? Ini. Mana sih air mata pengantin kamu? Sekarang. Oh iya. Terus. Tentang mau nikah aja nanam air mata pengantin. Gitu juga jangan sampai ada air mata juga loh. Oke. Nah terus ini bedengan kita. Aku lihat dari agak jauh aja. Ini jadi yang ini tengah sebenarnya kemarin kita habis dari kangkung kalau nggak salah. Cuma kan aku nggak sempat tanam kan jadi aku mulsain aja. Terus kita sekarang lagi banyak tanam sebenarnya si sorghum. Jadi pas musim hujan kemarin ya, karena kan namanya lagi banyak-banyaknya. Terus kita kayak kalau nanam kayak sawi-sawian kita udah menyerah. Jadi kalau kayak mulai iyalah pasti kayak bulan April Mei gitu pasti kita nanamnya kayak sorghum, kangkung, terus kayak yang gampang-gampang. Makanya di situ ada sorghum lagi, di sana ada sorghum lagi. Terus ini bekas apa? Kamu sorghum diapain, Bong? Kita kebanyakan antara dicampur nasi sama bikin popcorn sih. Kita masih belum nyoba-nyoba yang lain. Kita kemarin pengen bikin roti, mau bikin apa? Kayak naan bread gitu, cuman masih belum tahu nih. Masih kurang banyak sih kayaknya. Cara kamu ngambil itunya gimana? Cara kamu nyampur ke nasinya kan bukan harus dikupas dulu kulitnya luarnya ya? Enggak sih aku langsung. Itu kamu gimana? Kalau kulit luarnya iya emang. Oh langsung aja? Kalau emang ada kulit luarnya emang agak susah. Cuman kalau udah ada bijinya sih udah nggak masalah kan kalau kayak biji gini kan. Nah ini kalau ada bijinya udah. Kamu rendam dulu ya baru rendam dulu baru campur masak bareng berasnya? Iya, aku emang dia rendamnya lebih lama kalau sorghum aku. Ya. Terus ya biasa ini aku lagi berantakan banget. Cuman ya standar lah di sini yang aku juga nanam kayak nyoba kunyit di atap kayak gimana, terus jahe-jahean, terus ada turi. Kayaknya kita turi banyak tumbuh liar jadi aku biarin dulu aja. Pastilah dia kan self seeding. Kembang turi kamu apa merah atau putih? Cuman aku senengnya turi karena dia jadi rumah buat ini, jadi rumah buat apa serangga-serangga kecil ini nih, si kepik-kepik. Nah, jadi di sini. Oh, kepik suka turi ya? Bagus banget dong. Banyak kacang-kacangan gitu. Oke. Apa? Mereka suka di kacang-kacangan. Salah satunya itu di turi. Nah, jadi aku kayak emang naruh beberapa turi di sini biar ada kepik-kepik juga di sini. Dan selama ini sih nggak ganggu tanaman lain, cuma kacang-kacangan doang. Cuman ya lumayan inilah. Terus ini kesalahan kita naruh telang di bedengan, jadi seperti ini. Nah akhirnya dia merajalela. Dia merambat di atas apa itu? Ini ada tembakau. Terus di situ. Sehat tembakau. Iya tembakau kita jadinya antara merunduk atau ya seperti inilah. Cuman ini aku biarin. Oke kok tapi itu sehat daunnya. Cuman aku biarin sih karena emang bedengan yang 3 ini. Aku juga eksperimen gimana kalau mereka kayak aku biarin aja nggak usah ditanemin gitu loh. Jadi emang dari benih sendiri seperti apa. Makanya kan ada cabai di situ kayak bertahan terus. Terus kayak ada sorghum tumbuh kecil. Nah itu aku penasaran sih. Karena itu dibawa burung atau itu dibawa burung atau dari kompos kamu atau apa? Kalau si telangnya kayaknya antara dibawa burung atau jatuh sendiri sih atau ke bawah gitu. Cuman kalau kayak cabai self seeding ya. Sorghum kayaknya jatuh dari bedeng sebelahnya. Cuman emang si itunya induknya. Udah paling bagus gitu. Jadi emang aku udah sengaja biarin. Iya bagus. Iya bagus padat ada ground covernya. Kamu punya layering yang bagus juga. Iya makanya kayak gitu. Terus ya standar di sini juga. Bagus keren. Di sini ada penampung air hujan lagi. Cuman yang ini udah di double. Jadi kita emang bikinnya pakai tong-tong kayak gini biar bisa nambah terus gitu loh. Jadi kalau ini kurang ntar tambah lagi. Dia bisa apa? Biar bisa nambah terus. Oh biar nambah terus. Kan aku nggak punya duit banyak nih buat beli ketoren gitu kan. Jadi aku beli satu ini. Ntar kalau ada duit lagi beli nambah lagi. Ada duit lagi nambah lagi gitu.
Aduh, ini kita belum nih di kebun kemarin. Kamu harus ngajarin kita deh, Bong. Kita belum sama sekali deh rainwater harvesting. Juga cuman kayak banyakan eksperimen aja sendiri. Ya, terus. Jadi itu 300 liter dong total. Total yang kamu tampung. 300 ya. Total 300 liter. Gila, lumayan banget. Soalnya kan. Lumayan banget. Kalau aku kan ngelihatnya kalau aku punya rooftop gini kan yang paling besar sebenarnya sumber dayanya air ya, penampungan air di atap itu. Air ya, tampungan air ya. Kalau aku nggak nampung sama sekali tuh kayak ya sayang banget berarti kan luasan segini nampung air. Wasteful banget. Kayak gitu. Iya, tampung air. Nah terus ini nursery, cuman aku agak tinggal lama, terus ini bluestruku lagi kayak berusaha kabur dari pot. Cuman dia lagi enggak. Bluestro yang kamu kasih tuh udah tuh. Bluestro yang kamu kasih udah berbuah besar, cuma kita lagi nunggu kering kan. Harus dia tuh ditubuh kering di pohon ya kan Bong? Untuk jadi luvah. Ya. Ya ini kalau kita makanya turi-turi kemarin kita pisahin. Kayaknya pengen taruh di bawah beberapa. Terus ini kita lagi ini ada matahari kecil lupa dipindah, jadi tumbuh sendiri. Lupa dipindah, iyo. Nah, terus ya ini standar kebanyakan tanaman. Ya kebayang lah ya. Terus ini. Zoom dikit deh, Bong, ke bagian label kamu. Aku pengen orang lihat deh itu mana sih? Ini. Nah, ini bisa dipakai nih buat sendok-sendok plastik. Daripada dibuang jadi sampah, dipakai kan bisa dihapus lagi kan. Permanent marker pakai minyak itu, jadi bisa dipakai ulang. Emang very smart. Iya, makanya ya kalau aku kan emang nggak ada penaruhan juga kan, jadi ya mau nggak mau pakai itu. Terus kayak gitu kalau tanaman-tanaman biasa sih di sini ada akar wangi, kita lagi pengen banyakin akar wangi juga kan, vetiver. Nah, udah terus di sini yang rambatan. Jadi di sini kita naruh markisa, lalu ada ya di sini ada min, di sini yang tahu kan yang jinten dan lain-lain bangun-bangun super survival yang sangat kuat itu. Udah di situ ada nanas. Nah ini ya kenikir sebenarnya paling banyak di sini, cuman ini kayaknya lagi kayaknya musim selesainya bareng gitu loh. Jadi kan harus nanamnya kan, jadi kayak ada yang panen terus. Nah cuman ini kayak di sana berbunga, di sini berbunga, jadi kayak kemana-mana. Iya, cepet tua ya. Sini kita biasa naruh murbe sama serai barengan sih kalau pot. Karena kita lumayan kebantu juga kalau tanaman pot, kita untuk ngindarin hamanya dibarengin, di sebelah-sebelahin sama tanaman yang aromatik. Biar agak minim hama. Jadinya emang itu serai lemongrass apa serai wangi? Serai lemongrass. Kayaknya di serai wangi, dari mana aku lupa yang mana jadi kayak. Aku serai wangi kan jarang dipakai ya. Lebih seringnya lemongrass. Iya emang kan kalau diminum kan kayak minum minyak tawon. Rasanya kurang. Iya itu biasanya dipakai buat minyak tawon kan, dicampur sama minyak-minyak lain, campur sama kunyit jadi minyak tawon. Begitu. Sehat tapi bibit-bibit kamu, Bang. Terus biasanya ini gimana rencana kamu nih? Ini bibit-bibit ini mau untuk di kebun, tapi kan banyak banget. Apanya kamu kirim ke orang atau kamu jualin? Jadi kalau aku biasanya di sini sebenarnya kalau sekarang kan aku lagi masa beresin kebun ya. Jadi karena kita juga di komunitas berkebun ada pasarin sendiri. Jadi kita kalau emang lagi dijual, kalau enggak, kalau lagi kebanyakan gitu ya, misalkan ini kan udah overgrown nih, minumnya udah ini, ntar lagi aku pindahin ke tanah-tanah yang kosong. Jadi ntar aku pindahin gitu. Jadi biar aku bikin kebun di bawah. Kamu nanam mint lokal nggak? Mint lokal tuh yang mana? Aku ada 4 jenis, kayaknya aku nggak tahu yang mana. Ada satu mint yang agak tinggi tumbuhnya dan bener-bener super kuat. Pokoknya spearmint. Spearmint, chocomint, bukan. Itu kan chocomint, itu yang paling favorit orang sih. Dia tuh kayak tinggi gitu ke atas, terus baunya kuat banget, kayak super kuat. Dan itu bener gak bisa mati, Bong. Soalnya kebun gue salah banget ya, gue nanam itu di kebun di rumah. Sekarang semua bedeng isinya cuma mint lokal itu doang. Kalau gue soalnya mint juga tadinya yang paling kuat yang ini nih. Terus tiba-tiba yang ini melemah, yang paling kuat tiba-tiba apple mint, terus berubah lagi jadi spearmint. Terus kita kayak, ini kenapa tiba-tiba berubah-ubah? Coba lihat itu. Coba lihat yang tinggi. Yang ini? Oh bukan. Ini dia kayak agak berbulu. Bukan. Kita nggak. Agak berbulu, oke bukan. Terus ya? Itu dapat dari mana kamu? Beli benih ya? Nyemai benih ya? Enggak. Komunitas berkebun. Tapi kan kita kalau udah biasa nyetek kan kayak dapat. Oh, komunitas berkebunnya punya. Nah, Indonesia berkebun kalau kita. Kalau aku barter saat. Ya. Jadi maksudnya kayak
Satu pot udah bisa kayak bikin banyak gitu lah. Iya, ya pasti ini nyetek-nyetek ya. Oke, keren. Iya, ya kalau diatas. Hebat, bagus. Terus, oh ya, kalau ini apa penjemuran benih sama apa tanaman kering kita. Jadi kalau kayak mint, terus elang gitu ya, ini kita jemur di atas. Jadi ada baki juga kan di atas lagi dijemur gitu. Biasanya ada tangga, cuman tangganya lagi dipakai sama tukang gitu. Jadi diturunin dong kalau lagi mau deket-deket mau hujan, lagi sering hujan nggak di sana? Tapi untuk musim kemarau sekarang termasuk sering hujan ya, untuk musim kemarau ya. Ya kan, aneh kan? Menurut aku nih musimnya udah nggak jelas. Ini bilang kemarau Bang. Jadi nggak. Iya. Terus bener. Terus apa lagi di atas ya? Oh, kalau di atas tuh sebenarnya kita kalau kayak sisa tanaman atau daun-daun kering atau misalnya kayak daun-daun yang nggak dipakai, kita larinya ke sini ke kandang kelinci. Cuman kelincinya lagi nggak ada, jadi kayak ini kandang kelinci kita. Ya, kelincinya sudah menggali lubang, entah pergi kemana. Dia sudah menggali lubang dan pergi ke tanah lain. Gulma atau apa larinya ke sini nih. Di bawah tuh ada banana circle. Jadinya langsung kita nggak usah bawa-bawa ke bawah lagi sih tanaman. Cemplung. Iya. Tinggal cemplung aja ya. Si apa namanya? Ayam, mana ayam? Masih oke? Ayam di bawah, ayam masih oke sih. Ini lagi ada yang ngerem juga kayaknya. Kita ke bawah lagi. Kamu sering panen telur atau kamu biarin mereka ini menetas? Aku panen. Karena kandangku nggak begitu besar. Dan terus tuh mereka aku belum tahu, jadi kayak ayamnya cukup ganas. Kalau ayam lain jadi kebanyakan telurnya. Oh ya, ini tuh tadi kandang kelinci di sana. Ini apa studionya, makanya tadi atapnya area berkumpul. Jadi kita ayamnya agak jauh sih. Ini karena tempat pengomposan kita juga, jadi agak jauh dari rumah. Semua kompos artinya ke satu titik ya, ke si ayam ini ya? Apanya? Semua pengkomposan kamu di sini kan? Enggak juga, ini termalah yang paling niat ngomposnya. Jadi kalau yang di sana kan yang kayak banana circle, yang kayak batang-batang di sana. Terus kayak kita tinggal cemplung. Sampah dapur juga nggak masuk sini karena sampah dapurku dikit banget. Jadi masuknya kayak ember kompos. Jadi di sini malah kayak sisa-sisa daun kalau aku lagi ngebersihin gulma di sini, masuknya ke sana. Nah, terus di sini juga tempat pengumpulan daun kering. Jadi kayak setiap nyapu pagi daun kering ke sini. Nah, habis itu masuk kompos. Nah, terus di sini ada bebek juga kan. Apa namanya? Bebek. Keponakanku. Aduh, aku pengen deh melihara ayam sama bebek. Iya. Kita juga kayaknya akan ntar lagi harus beres-beres ini sih sebenarnya, karena ini udah 3 tahun kan. Terus ini kita benar-benar bikin dari sisa pagar sendiri. Udah mulai ngasal. Udah 3 tahun kayaknya udah hampir nggak bertahan lagi, aku nggak tahu. Di situ nutup-nutup karena ada musang gitu ya. Nutup-nutup maksa gitu-gitu. Jadi ya emang benar-benar. Tapi aman. Ayam kamu so far aman dari musang? Sekarang sih udah aman ya. Cuman maksudnya ya trial error semua sih di sini. Terus ya kalau di bawah ini kan kita tahu ya. Jadi kamu kan di bawah pohon-pohon. Nah di sini yang kayak rimpang-rimpangan, makanya ada jahe, terus di situ ada kapulaga, ada daun kari juga, tuh ada kopi juga di situ. Kita lagi kopi. Coba-coba. Ya udah, sekarang bentukannya jadi seperti ini. Ada apa lagi? Kamu jantannya berapa? Jantannya 2, betinanya 4. Itu kebanyakan sih jantannya, cuman udah lumayan inilah. Jadi di sini sebenarnya kebun juga, cuman ini udah over. Udah berlebihan, cuman minimal ada kayak ginseng-ginseng, ada daun jeruk dan lain-lain. Ya, kalau kamu butuh tinggal panen lah ya. Iya. Itu ada yang lagi Ini artinya jarang kamu panen ya? Apa? Jarang kamu panen yang bagian sini ya? Jarang kamu panen bagian sini kebunnya? Sini paling jarang. Ini paling jarang diurusin karena ini paling cepat tumbuh, karena kan dia yang di tanah ya. Jadi dia yang paling kayak secara nutrisi itu paling cepat, paling bagus gitu loh. Dan itu kayak aku tinggal seminggu gitu udah banyak banget. Aduh, aku pengen banget ya punya ayam juga. Ayam di Kumara lagi ini ya Mbak ya, lagi kabur ya? Enggak, ayamnya kebun Kumara tuh nggak bertahan lah intinya sih.
ya kita payah juga sih. Emang bener sih ya, introduction of animals tuh harusnya terakhir ya. Mengenalkan binatang ke ekosistem tuh harusnya terakhir karena mereka butuh perawatan lebih intens. Kita salah tuh dari awal udah ada ayam. Dan terus kayaknya tapi ya iya. Terus aku juga sama kelinci kan juga ini kayak trial error terus kan. Kelinciku tinggal satu doang nih. Ini aku lagi pisahin kan. Iya. Dia kabur kan gitu. Aku taruh sini dulu sebelum aku beresin. Mana coba lihat. Ini. Dia sedang santai. Ya Allah. Nah, ini lubangnya tuh yang itu tuh gede banget tuh. Jadi ini kandang kelinci kan. Mana sih? Nah itu lubangnya tuh di pojok di sebelah kepala. Dia besar banget. Oh iya. Gede banget. Iya, jadi aku nggak tahu itu larinya kemana. Cuman kayak besar. Oh. Oke. Kamu balik ke kamarmu ya? Ini. Kita kan masuk ke diskusi sekarang. Ini aku ada banyak pertanyaan yang sudah aku catat aku udah nyatet semua pertanyaan di buku. Dan di HP banyak loh. Kan kemarin kita minta orang ngumpulin. Terus udah banyak yang ngasih pertanyaannya ke kita. Aku bacain aja ya. Jadi Bong, sebelum kita masuk ke Q&A, mungkin anaknya kita diskusi dulu deh, karena banyak yang pengen dapat cerita tentang kamu dan perjalanan kamu di permaculture. Jadi kamu boleh cerita sedikit nggak? Apa sih yang menggerakkan kamu untuk bikin Sendalu ini? Untuk bener-bener ngelakuin ini sendiri. Dan dari tahun berapa sih, Bong? Aku juga gak lupa, 2017 ya, Bong ya? Iya, 2017 awal. Nah, itu gimana? Nah, jadi aku tuh sebenarnya awalnya aku nggak pernah berkebun sama sekali, mungkin sama ya kayak hampir semua orang yang berkebun sekarang kayak masih pemula banget. Aku pun ke Bumi Langit bukan karena aku pengen gitu, jadi karena aku tiba-tiba aku lagi nggak ada kerjaan, ada kesempatan volunteer di sana, jadi aku ke sana gitu. Jadi yang bikin aku sebenarnya sampai sekarang berkebun ini sebenarnya ini ya keresahan soal lingkungan gitu. Jadi mungkin kalau banyak orang kan berkebun, makanan sehat apa gitu. Cuma kalau aku dulu emang berangkatnya dari keresahan lingkungan, jadi kayak kebakaran hutan gitu-gitu. Dan waktu itu tuh aku ingat banget orang selalu ngomong kayak, ini anak mudanya kemana sih gitu. Cuma kan dulu aku sebagai anak muda nggak tahu ya bisa apa ya gitu. Ini memang anak muda bisa ngapain kalau kebakaran hutan gitu loh. Kayak bingung juga sampai aku ke Bumi Langit, dan terus kayak di Bumi Langit ya yang aku sadarin kan kayak karena over consumerism itu kan, maksudnya konsumsi yang berlebihan, dan maksudnya semua yang kita lakuin di sini ada impact di luar. Simpel kita nyalain lampu ya memberikan demand ke pembangkit listrik gitu, yang rusak sungai dan lain-lain. Jadi kan kita kayak semua hal yang aku lakuin di sini ternyata berpengaruh. Makanya aku berpikir bahwa yang aku pengen adalah impact di luar semakin sedikit, jadi kayak ngurangin dosa. Jadi itu sih makanya aku bikin kebun ini, karena aku pengen memproduksi apa yang konsumsi sebenarnya itu kan dari dulu gitu ya eksperimennya. Jadi ya kayak gitu. Terus kan kamu ngambil PDC ya, Permaculture Design Course di Bumi Langit. Oke. Terus kamu pulang. Terus maksudnya yang membuat kamu mau ngejalanin ini sendiri tuh apa? Karena kan you did it alone kan? Iya, jadi gimana yang ngomongnya? Jadi aku selama ini nggak tahu pengen ngapain kan. Waktu itu aku teknik pangan gitu. Aku teknik pangan ya, magang di Bogasari, di perusahaan makanan gitu. Iya. Yang pas magang di sana. Iya. Tiap hari bolak-balik ke pabrik gitu kan, terus kayak kayaknya nggak mungkin ya gitu kan. Terus sampai makanya ketika aku ketemu permaculture, aku menemukan ternyata ada yang lain bisa aku lakuin gitu untuk kayak menjaga alam dan melakukan hal baik di kehidupanku gitu. Makanya aku kayak pas aku pulang dari Bumi Langit, aku benar-benar ke orang tua gitu ya. Pak, aku 2 tahun ya fokus berkebun gitu. Udah jangan nanya-nanya, pasti kan orang tua bingung ya, ini anak kenapa dia mau berkebun gitu kan. Jadi aku kayak ngapain gitu ya. Pak, aku 2 tahun ya fokus berkebun, udah nggak usah nyuruh kerja apa dulu atau nawarin apa, udah biarin aja dulu gitu. Ya udah, banyak dari situ fokus. Terus dapat dukungan ya? Didukung kan? Dukung atau udah pasrah? Atau enggak didukung? Udah pasrah, terserah anaknya kayak udah nggak jelas gimana gitu. Serah lu lah gitu ya. Ya oke lah. Tapi itu, kalau kamu bisa bicara soal
selama 2 tahun itu kan, nah aku tuh sering dapat orang salah kaprah kesana tuh kalau berkebun, seakan-akan tuh kita melakukan itu 24 jam, kan enggak. Bukan berarti gue mau berkebun, bukan berarti dari pagi, siang, sore, sampai malam lo tuh berkebun, kan enggak juga. Di kebun aja pun enggak mau dia dipantengin terus tuh kan, dia juga butuh waktu untuk berkembang, bertumbuh ya kan. Nah, artinya kan dalam 2 tahun kamu eksperimen di Sendalu ini kan, kamu juga punya banyak waktu luang kan untuk menemukan pembelajaran kamu sendirilah dan pemaknaannya. Kamu bisa cerita lebih dalam nggak, Buang, tentang proses itu? Mungkin ada referensi tertentu yang kamu ambil untuk kamu mempraktekkan itu dan mengaplikasikannya, atau ada buku-buku tertentu? Karena aku tahu kan kamu kan koleksi buku kamu banyak banget, dan kamu kan punya target yang sebulan 1 buku itu kan. Ini kamu bisa banyak cerita dari situ juga. Kalau sebulan 1 buku udah gagal sebenarnya. Oh, udah gagal. Cuman tapi makanya kita lagian lo sebulan 1 buku baca yang berat-berat. Kan itu kan harus dimaknai Michael Pollan gitu kan. Kamu baca segala macam itu. Ya itu kan nggak mungkin sebulan lah. Itu Michael Pollan sebenarnya yang ringan, tapi yang Cook menurut aku agak berat sih. Iya, agak berat. Tapi makanya yang kayak justru maksudnya sekarang kan aku mulai kayak baca kayak dinamika pertanian, politik, ekosistem gitu karena itu kan sebenarnya. Oh iya. Nah, tapi maksudnya yang cukup berat betul. Aku kata Mbak Sandra tadi, kalau berkebun kan sebenarnya kita banyak waktu luang ya. Jadi kalau aku sendiri tuh aku berkebun mulai jam 6. Mulai jam 6. Jadi aku jam 5 bangun, sarapan, jam 6 berkebun sampai jam 8 atau jam 9 gitu ya. Itu sudah cukup lama ya kalau aku ngerjain yang lain ya. Habis itu ya udah kayak siap-siap makan siang, terus tidur siang, terus sampai sore terus berkebun lagi gitu. Jadi sebenarnya kan waktu luangnya banyak banget, makanya aku sekarang kan kayak emang rutinin baca buku juga, kayak ya aku bisa kayak punya waktu 2 jam tiap hari baca buku. Dan terus kalau untuk pembelajarannya sih yang pasti yang menarik ini ya, aku punya banyak waktu kan, aku punya banyak waktu mau mengeksplor juga. Aku kayak dari awal banget aku ingat kalau dari Bumi Langit tuh aku dimarahin sama Pais. Oh ya? Kayak dia apa dia bilang? Dimarahin dalam artian kayak, kan aku bilang kan aku pengen bikin kebun di Depok gitu kan. Pais bilang kayak, kamu ini baru belajar 3 bulan ya kali mau bikin kebun gitu. Dan make sense sebenarnya kayak, dan aku belum ada basicnya kan. Jadi kan aku dulu bahkan nih kalau untuk yang belum pernah dengar, aku dulu pertama kali ke Bumi Langit aku bayam aja nggak tahu kayak gimana bentuknya atau daun jeruk gitu ya. Jadi ya elah gue kayak hampir orang anak kota yang belajar di Bumi Langit juga nggak ngerti deh, Bong. Iya, kita disuruh ke kebun kita bingung nih tanaman apa yang kita lihat ya kan. Aku 3 bulan tuh benar-benar aduh parah banget. Krisna tuh kayak, Kris ini tanaman apa? Berah malu gitu kan, dia kayak ini tanaman apa gitu. Nah jadi waktu aku dimarahin kenapa waktu itu kamu harusnya belajar lagi kalau pengen bikin kebun gitu ya, harus magang lagi dan lain-lain. Cuman kan dulu gue udah cukup tua ya, jadi kayak kalau gue magang lagi gue kapan mulai kerjanya gitu kan. Jadi akhirnya kompensasinya adalah gue bikin kebun dan gue ikut komunitas. Itu yang akhirnya gue fokusin. Jadi di tahun pertama malah yang gue lakuin adalah gue berkebun sambil gue ngikutin segala sesuatu yang berhubungan sama pertanian sama kebun. Jadi gue ke LIPI, ada open house, gue bikin apa kan. Soalnya kalau saat itu kan pas awal kenal gue pendiam banget ya sebenarnya. Gak ngomong apa-apa gitu. Cuman maksudnya parah. Gibong tuh cuma diam, senyum, memperhatikan kebun. Nanti tiba-tiba dia hilang, tiba-tiba pas ke kebun Kumara. Lo ingat gak sih pas ke kebun Kumara dulu? Duduk, tiba-tiba gue lagi masuk ke dalam ngambil minum, tiba-tiba dia udah hilang. Dia udah hilang, sudah di kebun, udah kayak nyangkul atau ngapain, gak jelas. Iya, maksudnya kayak gitu. Jadi kayak gak bersuara. Itu kayak sebenarnya proses gue juga kayak akhirnya tahu juga gimana kebun, gak cuma gue belajar sama orang lain juga, gue belajar yang lain. Kayak tahun kedua, tahun ketiga itu udah mulai agak beda. Jadi gue udah mulai komunitas juga kan. Misalnya sekarang kita ngomongin kebun, udah ngomongin soal pangan lagi, kita udah ngomongin soal air, ngomongin soal kebun komunitas, lumbung komunitas gitu-gitu kan. Jadi menurut aku menariknya di situ sih. Yeah. Karena begitu kita berkebun, kita punya waktu sebanyak itu ya untuk melakukan hal yang lain. Ya benar. Tapi aku melihat itu sih kayak pas awal kamu datang tuh kamu lebih diam. Tapi menurut aku sih bukan kayak karena kamu nggak ngerti, cuma lebih kamu observasinya kuat banget sih. Kamu observant sekali menurut aku ya.
Jadi orangnya tuh emang lagi kayak menyerap kayak sponge aja, lagi observasi banyak hal, lagi menyerap. Terus nanti tahun-tahun berikutnya kamu udah lebih matang ilmu kamu, udah berkomunitas, udah berjejaring. Jadi kamu udah sendalu ya udah kayak sekarang, kuat dalam berjejaring dan sebagai platform sosial juga ya, wadah untuk orang saling tukar sapa dan tukar ilmu juga di sendalu. Terus kamu kebayang nggak sekarang pandemi nih? Ya kan, terus sendalu fokusnya mau kemana itu udah ada gambaran belum? Maksudnya apa isu? Karena kemarin tuh menarik banget, aku cerita sedikit ya kan, kemarin aku sempat PSBB kayak gini sama Rara. Iya. Terus kita tuh jadi sempat ngebahas soal ini sih, CSA. Jadi emang komunal, community support agriculture ya. Jadi emang kebun komunitas gitu. Karena udah semakin penting untuk kita berkebun, itu kan sebenarnya adalah sebuah aksi sosial juga ya. Dan udah mulai penting untuk kita bisa nggak cuma berkebun untuk kepentingan ketahanan pangan rumah tangga doang, bukan untuk itu sebenarnya, tapi untuk kita bagaimana berjejaring dengan orang dan dalam merawat alam dan memenuhi kebutuhan tuh kita sama-sama saling dukung. Gitu. Aku sempat ngebahas itu sih yang cukup mendalam sama Rara, pengen juga sih dibikin jadi lebih nyata ya bentuknya ya, karena kemarin kita cuma diskusi aja kayak soal CSA. Kalau kamu ada concern lain nggak semenjak pandemi ini yang kamu jadi pikiran gitu? Tapi sebenarnya itu yang paling kerasa sih ya. Jadi aku kan yang aku sadarin juga kan, aku jadi sebenarnya dari tahun lalu ya kita ngomongin masalah air itu kan karena di komplek kan aku kehimpit ya, satu komplek sama satu kampung gitu ya, kebunku gitu. Jadi yang di komplek tuh udah mulai masuk PAM gitu. Jadi kayak aku ditanya bapak komplek kan lagi nongkrong gitu kayak, Bran, kamu nggak masang PAM gitu, saluran gitu kan. Terus aku mikir kan, waduh kalau aku masang PAM kan kebun gua agak jauh dari komplek kan, jadi kan harus nambah pipa. Aku nggak tahu, mungkin akan nambah lagi gitu. Jadi aku mikir juga gitu, cuma ya aku jadi concern kan sebenarnya sendalu aman gitu, karena kita punya banyak biopori, kita punya papan gitu kan. Cuman komplek mulai kekeringan nih gitu kan, terus kampung ternyata mulai kekeringan juga, dan terus saya aku juga kan berarti kalau kayak kampung sama komplek kekeringan, itu kayak nggak makan waktu lama sampai sumber airku yang di bawah aku juga akan tersedot juga gitu loh. Dan jadi itu sebenarnya kayak ketakutan sama, dan terus akhirnya makanya tahun itu kayak aku kayak 3 tahun fokus eksperimen sendiri, sebenarnya buat aku terlalu banyak yang aku miss lah gitu. Harusnya dari awal aku nanam sendiri sambil barengan sama tetangga-tetangga juga gitu. Makanya kayak sekarang di komplek udah mulai 50 rumah berkebun gitu kan. Udah mulai bikin pasar sendiri juga di komplek. Dan itu kan lebih bagus kan. Sekarang malah lebih fokusnya sebenarnya sendalu mungkin setelah ini lebih ke arah kita observasi bareng dan belajar bareng komunitas sih di situ. Iya. Oke. Iya. Iya sih. Karena tapi menurut aku memang nggak ada satu cara, maksudnya nggak ada one size fits all sih, Bong. Bukan berarti cara kamu sama ini salah. Maksudnya dengan kamu eksperimen sendiri kan kamu udah mempunyai wawasan dan keterampilan lain, sehingga ketika kamu berjejaring, kamu nggak datang dengan tangan kosong gitu. Kamu bisa bilang, oh kalau di tempat saya, pengalaman saya dengan si rainwater harvesting ini dan sumur resapan saya itu berhasil, gitu. Siapa tahu itu lebih. Karena susah, karena menurut aku emang tantangannya beda ya kalau kita udah masuk ke ranah sosial kan. Karena kan kita berharap mengajak orang lain untuk meyakini sesuatu yang kita anggap urgent, dan itu kan nggak selalu mulus, itu kan kadang bentrokan. Kadang kan orang nggak mau mikirin itu, Bong, ya kan? Itu loh, jadi ada tantangan itu. Jadi nggak apa-apa juga sih menurut aku kalau misalkan emang kadang beda-beda aja. Ada orang yang mulainya langsung sosial, ada orang yang emang harus otodidak atau sendiri dulu, eksperimen-eksperimen kayak ala-ala kita gitu. Nanti kita nggak bawa berkah, malah bawa mudarat lagi. Sosok wah segala macam tapi malah salah. Nah, Bong, kalau soal krisis air nih, sebelum aku masuk Q&A, aku pengen kita gali sedikit soal krisis air, karena emang itu kan salah satu yang aku lihat di Sendalu tuh jadi emang fokus utama kamu ya. Banyak banget kamu terlibat untuk nggak mendidik sih, lebih ke membawa isu krisis air ini ke permukaan gitu, biar orang semakin ngeh juga kalau cepat lambat ini akan kena juga, ini akan berdampak ke orang sekitar. Nah, kalau dari Sendalu sendiri, pengalaman atau pembelajaran deh yang kamu dapat dan dengan mengangkat krisis air dan mengajak orang untuk terlibat tuh apa? Gimana biar mereka tuh lebih mau melakukan sesuatu yang lebih aplikatif untuk isu ini?
Aku ini inget banget kata-katanya Pak Didi itu apa kepala PU-nya Bandung. Dia bilang katanya tuh banjir sama kekeringan itu apa kayak kembar tapi nggak serupa gitu loh. Jadi banjir sama kekeringan tuh apa masalah dan solusinya sama. Jadi yang kocak tuh itu karena kan apa namanya karena kita tuh kayak suka bingung gitu loh. Jadi pas kita kemarau nih kekeringan gitu kan, panik kan, bikin sumur, bikin apa. Tapi abis itu kan kita banjir tuh. Jadi kesannya kayak wah airnya banyak nih. Habis itu lupa lagi udah. Kering, lupanya apa? Kekeringan udah kan, wah nggak kekeringan juga kok kita banjir. Tapi habis banjir kekeringan lagi. Airnya mana kita harus pompa air lagi terus kayak. Dan itu yang dilakukan terus gitu ya. Begitu kita kebanjiran kita berusaha kayak ninggiin misalnya. Terus di semen, jadi nggak ada air serapan lagi. Terus kayak dirapin salurannya dan lain-lain, jadi kayak air lebih cepat ke sungai. Tapi makin cepat ke sungai makin sering banjir bagi di daerah sungai. Jadi kan aku selalu ngelihatnya sebenarnya kayak banjir itu lebih kayak sama kayak sampah gitu ya. Kan kita kayak ngebuang sampah ke TPA sebenarnya kayak ngebuang kayak dosa kita ke tempat lain gitu kan. Bukan kayak kita nggak punya dosa lagi gitu. Cuman sebenarnya hujan juga sama gitu. Kita kayak hujan turun di atap kita, tapi yang kita lakukan adalah kita secepatnya gitu dibuang biar orang lain aja yang kena banjirnya nih, bukan kita gitu. Nah akhirnya yang terjadi itu juga kan, dan itu yang aku jadi mempertanyakan ini selokan sebenarnya bagus atau enggak sih gitu. Dan lain-lain hal seperti itu ya. Jadi kayak kan itu kan mempercepat juga. Nah, jadi terus ya itu dan yang menarik adalah sebenarnya aku senang karena begitu kita sama komunitas, jadinya pas kan kita ketemu sama komunitas Ciliwung misalnya gitu. Begitu kita ke komunitas Ciliwung, yang diobrolin kalau berkebun bukan soal pangan lagi gitu. Oh berkebun. Jadi kalau kita dari berkebun nih, ya kita ngobrolin kan pangan, ekonomi, gimana kita numbuhin tanaman buat komunitas Ciliwung. Ya tanaman gunanya buat biar tanah lebih gembur, biar air bisa meresap, juga biar nggak erosi. Dan sebenarnya kan itu kan aku selalu ngerasa si permaculture ini atau berkebun ini sebenarnya kayak termasuk solusi buat banyak hal gitu ya. Maksudnya kita belajar dari kompos misalnya 80% air gitu. Jadi bayangin kalau misalnya tanah yang udah tersemen, misalnya ditutupin sama tanaman semua, minimal kita memperlambat air yang jatuh itu nggak langsung kena semen terus langsung ke selokan, tapi dilambatin dulu oleh tanah misalnya. Kalau di atap gitu kan. Jadi kayak hal-hal kecil seperti itu kan sebenarnya mungkin kita nggak bisa memecahkan, tapi minimal bisa memperlambat, bisa membuat perubahan sedikit-sedikit lah gitu. Dan banyak banget sih kayak biopori itu juga termasuk yang kayak banyak orang yang kayak temanku kayak misalnya bikin biopori di konblok komplek gitu ya, komplek dibongkar konbloknya terus dimasukin biopori bawahnya itu terus tutup lagi gitu. Jadi makanya kalau pengen melakukan itu pasti ada cara sih. Ya setuju aku sih, emang kalau kita udah paham sebenarnya solusinya tuh nggak terlalu kompleks ya untuk solusi individu ya. Karena kan kita kan nggak harus mikirin solusi buat negara, itu kan tugasnya presiden, bukan tugas kita, ya dong. Jadi sebenarnya kita ini pikirin aja solusi-solusi kecil yang bisa kita lakukan di konteks kita gitu, di rumah kita, di atap kita, yang baru nanti kita sebarin lagi ke tetangga yang sama gitu. Jadi aku setuju sih kalau sebenarnya mau belajar apapun termasuk berkebun itu kan sebenarnya sangat kontekstual ya, bisa disesuaikan dengan ruang kita. Jadi kita tuh berdaya gitu, nggak semena-mena. Karena kalau kita belajar soal isu lingkungan kan banyak dan menyeramkan, kayaknya nggak ada habisnya dosa manusia kan di bumi. Jadi stres kan, nah jadi emang harus ada daya juang gitu kalau memang kita bisa melakukan sesuatu walaupun kecil di konteks kita sendiri. Termasuk untuk si krisis air yang tadi kamu cerita itu ya. Mantap. Bong, sekarang gue akan masuk ke Q&A karena udah banyak banget pertanyaan yang masuk. Boleh ya? Iya, silakan. Oke. Nah, pertanyaan pertama. Ini udah dijawab tadi. Yang kedua deh. Pertanyaan ini ada, how to balance financially while maintaining the garden. Ini dari @Cray. Gimana tuh, Bong? Jawablah, Bong. Gimana ngebalance-nya tuh, Bong? Keseimbangan finansial. Aku nggak tahu ya ini termasuk maksudnya yang udah kerja atau belum gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian sambil kerja, aku rasa kalau kebunnya nggak begitu besar kan itu sebenarnya nggak begitu banyak diurus ya. Jadi makanya aku kebun yang sebesar ini aku ngerjain pagi itu yang wajib banget gitu. Sejam pagi sejam sore gitu. Jadi kalau misalnya kebun halaman doang atau pekarangan, menurut aku kayak 5 menit sampai 10 menit sore kan cukup ya. Dan mungkin tapi terus kalau misalnya
kerjaannya, aku nggak ada waktu sama sekali buat 5 menit sore, mungkin ada yang pertanyaan kerjaannya baik atau enggak atau gimana, aku nggak tahu juga. Nah cuman mungkin hal seperti itu. Terus tapi kalau untuk aku sendiri, aku dulu emang fokus ke kebun. Jadi di tahun pertama aku tuh sambil jadi driver online. Jadi pagi sore aku berkebun, siangnya aku jadi driver online. Itu yang aku lakuin gitu ya. Karena aku pengen banget berkebun, tapi aku nggak punya duit kan. Jadi aku sambil jadi driver online. Habis itu ya sekarang setelah tahun kedua, aku mulai ada penghasilan dari kebun. Nyebelin banget ya. Kenapa harus ada komen-komen nih? Gue disable juga si komen-komen ini deh, bener-bener deh Krisna nih. Nah terus tapi makanya kalau aku sih sendiri ya, karena kan aku penghasilan juga gak banyak dari kebun ya. Cuman yang aku sadari penghasilan gue gak banyak, aku juga harus maksimalin dari kebun gitu. Jadi aku gak bisa jajan, jadi aku harus masak. Cuma kan begitu aku masak, aku harus berkebun dengan baik. Nah, jadi kayak mau gak mau, begitu penghasilan kamu berkurang, otomatis kamu jadi lebih minimalis, kamu jadi lebih sederhana. Jadi sebenarnya buat aku untuk di saat kemarin ini, 2 tahun 3 tahun kemarin, buat aku pas banget karena begitu aku gak punya duit banyak, karena aku masih sendiri juga untungnya ya. Jadi kayak ya aku nggak butuh pengeluaran banyak dan aku sebenarnya bisa hidup dengan cara yang aku pengen gitu ya. Aku nggak perlu jajan, aku nggak perlu belanja ya karena aku nggak punya duit juga gitu. Tapi kayak dipaksa, tapi ya udah aku seneng aja kayak gitu. Kayak gitu sih. Iya, nggak, aku ke pertanyaan-pertanyaan finansial ini emang sebenarnya solusinya tuh sangat personal. Betul. Tapi pada dasarnya sebenarnya nanti orang tuh selalu takut nggak punya uang, tapi ketika lo nggak punya uang, ya nggak sih Bong? Ketika lo nggak punya uang, lo pasti akan cari cara untuk survive dan lo akan survive gitu. Jadi ketakutan orang akan nggak punya uang itu membuka jawaban lain. Jadi lo jadi punya berkah dan lo justru punya cara untuk mendefinisikan ulang hubungan kita sama uang, ya nggak sih? Karena orang kita kan masyarakat modern diperbudak banget ya sama finance gitu kan. Kayaknya kesannya kalau nggak punya uang sama dengan lo tidak berdaya. Nah itu kan harus dikulik lagi definisi dan sebenarnya sederhana tuh apa definisinya. Terus uang itu mau seberapa banyak yang kita miliki gitu kan. Karena nggak ada banyak kebutuhan yang nggak butuh uang sampai banyak banget juga gitu ya. Menarik sih pertanyaan finansial ini. Oke. Nih dari Mubit Ritno, apa aja sih tantangan yang dirasakan oleh Mas Gibong dalam membuat kebun sendiri? Mungkin beberapa tantangan di awal aja kali, Bong. Terus gimana lo menyiasati itu? Aku sebenarnya pemalas banget orangnya. Jadi apalagi misalnya nggak pernah berkebun ya gitu ya. Aku sangat wajar misalnya melihat tanah kosong terus berantakan gitu kan. Itu kan pasti malas banget beresannya, sama kayak kita ngeliat kamar berantakan gitu kan. Jadi nggak ada gitu ya. Memecah kerjaan. Kalau aku biasanya gitu, kalau aku bukan tipe yang kayak bisa konsisten gitu, jadi aku selalu mecah pekerjaanku gitu. Karena aku malah karena kayak pas ngerjain kandang ayam itu kan aku itu kan kayak tanah liar gitu kan. Terus aku kalau kayak nyangkul dikit ketemu sarang semut gitu, terus langsung diselimutin gitu, langsung kabur dulu gitu. Langsung seharian udah kali gue nyangkul sarang semut gitu kan. Gimana hal kayak gitu. Itu penting banget. Jadi aku selalu mecah sih. Jadi akhirnya kayak aku tiap hari berapa meter gitu. Jadi itu yang aku selalu jalanin gitu ya. Selama setahun tuh aku kayak bikin. Jadi kayak oke, aku sehari jatahnya berapa sih biar aku kayak produktif gitu. Contohnya misalnya kayak aku bikin kebun di atas kan aku ngangkat tanah sendiri, bikin media tanam sendiri gitu kan. Jadi kayak aku tiap hari 10 karung aku nyangkul dari bawah ngangkat ke atas misalnya. Ya udah aku lakuin terus setiap hari kayak gitu. Cuman aku tahu juga kayak batasku gitu. Karena dulu aku pertama-tama tuh kayak terlalu semangat kan ngangkat 25 karung seharian gitu. Terus sakit pinggang gitu. Encok, parah. Encok gak sih? Sosok mau berkebun sendiri, pulang-pulang encok, aduh. Nah, jadi aku kayak ya udah turunin dikit. Nah, kita bisanya berapa sih gitu. Dan terus buat aku itu sih. Aku biasanya kayak gitu kalau malas banget aku kayak ya udah aku bawa cangkul dulu ke depan kebun. Habis itu santai dulu, terus ngapain lagi ke depan kebun. Santai dulu terus kayak ya udah 1 kali 1 meter dulu, 1 kali 1 meter dulu, 1 kali 1 meter. Jadi aku pecah. Iya. Kayak gitu. Ya, jadi dipecah ya. Dipecah biar lebih manageable sebenarnya gitu kan. Nah itu sebenarnya salah satu prinsip yang kita pelajarin juga sih kalau misalnya teman-teman mau berkebun memang mulailah selalu kecil dan perlahan. Jadi jangan
maunya instan dan cepat. Ini kan nggak bisa copy paste, nggak bisa undo dan nggak bisa redo gitu kayak di komputer ya. Jadi emang semua harus dilakuin perlahan. Gitu. Oke. Pertanyaan terakhir. I'm conscious of time soalnya gue takutnya ini suka tiba-tiba mati gitu kan kalau IG live. Nah. Oke, ini pertanyaan agak teknis. Coba ada yang lain nggak? Kadang orang pertanyaan suka teknis yang kayak gimana cara menyembuhkan chaisim. Nah, kayaknya itu kurang tepat ya. Jadi, nah ini aja kali nih. Ini ada beberapa pertanyaan nih. Bagus banget soal kayak apa sih sumur resapan? Kayaknya di sini mungkin ada banyak yang tertarik soal tadi krisis air itu kali ya. Bahwa mungkin kita bisa tutup dengan itu. Jadi misalnya ada kayak orang di rumah. Apa aja sih opsi-opsi yang bisa dilakukan? Tadi kan kamu udah jelasin rainwater harvesting. Oke, itu kan gimana kita harvest air hujan ya pakai talang terus ditampung di si tong-tong itu. Terus kan biopori kamu udah sempat bahas juga, itu kan sebenarnya fungsinya juga bisa untuk menyerap dan itu kan lumayan dalam ya 1,5 sampai 2 meter, jadi lumayan lah airnya masuk lagi ke dalam. Nah, ini ada yang nanya soal sumur resapan, kamu bisa jelasin? Kalau sumur resapan aku nggak begitu paham juga sebenarnya, karena aku nggak pernah bikin sendiri. Oh, oke. Okay. Cuma namanya makin. Kamu nggak pernah sendiri. Sumur resapan sebenarnya hampir sama kayak mungkin biopori versi besar gitu ya. Cuman karena dia besar, jadi perlu infrastruktur yang lebih jelas, makanya kayak dikasih kerikil lagi, dikasih pengerasan sedikit biar bisa nyerap. Jadi kayak mungkin kayak agak sumur tapi bawahnya bolong gitu ya, terus dikasih kerikil biar bisa nyerap tapi nggak langsung kayak ketutup tanah misalnya kayak gitu. Jadi ke situ sih kan kayak biopori. Makanya kan sekarang juga ada kayak drum biopori, bukan pakai pipa lagi ya, tapi pakai drum gitu, pakai drum besi seperti itu. Ada lagi nggak, Bong? Selain yang kamu bahas 3 itu, yang kira-kira orang bisa perhatikan di rumahnya soal apa kan sebenarnya kan kita memperlamban ya, kita kan diajarin gitu kan, air itu kan harusnya kalau Krishna atau guru kita selalu bilang pertama itu ditangkap, lalu kalau udah ada sisanya yang masih keluar dia diperlamban, terus dia disebar, baru harusnya terakhir dibuang. Ditangkap itu termasuk diserap ke tanah ya. Persis banget sih itu kayak diserap, pelan-pelan sama disebarkan kan. Jadi itu paling simpel sih. Jadi makanya kita kalau ngelihat kebanyakan pertanian di Indonesia kan kita jarang ada. Mungkin kalau di Sumatera masih banyak tanah yang curam ya. Cuma kalau misalnya lihat irigasi terasering itu bentuk gimana kita ngelambatin air gitu kan. Kayak di Sinalu juga. Kita yang paling utama kalau bikin kebun diratain dulu gitu. Jadi itu ya maksudnya. Makanya kenapa aku di sini kayak dak tempat yang sumber air paling banyak, karena ya maksudnya dia bisa nampung dulu terus dialirin lagi ke penampungan air hujan, itu kan kayak diserapkan juga buat aku terus disebarin. Jadi makanya kalau tadi ngelihat di kebun dapurku kenapa dia bentuknya ngelingkar, sebenarnya biar airnya nggak langsung lurus ke bawah, cuman dia ngelingkar dulu biar dia nyebar dulu ke sekelilingnya. Sebenarnya seperti itu juga sih rencananya. Oke. Iya. Itu kayak fokus, ya sih itu fokus ke leveling dari sebuah lahan juga ya, biar airnya tuh nggak langsung keluar, cuma gimana dia muter dengan memainkan level dari lahan itu sendiri, ya kan? Iya. Oke. Ini ada pertanyaan-pertanyaan dari Krishna, kita pilih untuk tidak menjawab. Males banget Krishna tuh. Oke. Kalau gitu Bong, ini kan kita udah mau out of time. Kamu deh ada sepatah 2 patah kata nggak? Karena biasanya yang nonton tuh banyak juga teman-teman yang pengen dapat tips and tricks kali ya. Gue mau mulai berkebun, gue harus mulai dari mana sih? Kamu ada tips and tricks nggak? Tips and trick? Kalau aku bingung kalau tips and trick. Tips and tricknya apa ya? Aku tadi bilang itu sih, maksudnya aku selalu ngomong kayak kalau mulai kebun pasti gagal ya. Jadi aku kalau aku cerita, aku setahun pertama aku ngaco. Jadi aku kayak sampai 6 bulan tuh nanam cabai aja nggak bisa, atau kayak kangkung etiolasi gitu ya. Jadi itu normal banget. Terus kalau misalnya yang pas PSBB ini nyoba berkebun dan terus kayak entah gagal, entah udah bertunas tapi nggak tumbuh besar. Menurut aku itu cuman proses belajar aja sih. Jadi kayak ngelakuin kan sebenarnya juga aku kayak 10 kali mindahin tempat nyemai gitu ya. Karena aku nggak ada nama yang pas gitu. Cuman ya normal aja gitu. Karena begitu kita mindahin kita tahu kalau matahari cuma berapa jam, atau misalnya mataharinya kena langsung, tanaman apa sih di semaian kita yang bertahan atau enggak, tanaman apa. Jadi kita kayak lama-lama tahu juga tanaman ini kuatnya seperti apa, dan kita itu sebenarnya kan proses belajar yang bagus. Jadi kalau kayak selama untuk yang baru mulai berkebun gitu ya,
menurut aku sih kayak belajar dan menyerap sebanyak-banyaknya aja sih dari alam gitu. Nah, makanya kan kayak belajar dari alam kan kayak emang kayak kata-kata yang akhirnya kita aminin gitu kan. Dulu kan kita belajar dari alam apaan sih gitu. Iya. Terus gitu sekarang kalau ada orang iya banget ya. Terus kita oh iya deh bener gitu. Kayak gitu sih. Iya. Oke, jadi buat teman-teman yang baru memulai, gagal itu pasti, berproses aja, nggak apa-apa. Terus benar-benar dimaknai kata-kata berguru atau belajar dari alam, karena itu benar-benar yang akan teman-teman lalui sih kalau berkebun. Bong, thank you ya. Iya, sama-sama. Senang banget bisa melihat wajahmu lagi setelah sekian lama. Aku doain semoga pernikahannya, weddingnya semua lancar, ya kan? Semoga bisa menyimbangkan waktu antara ngurus pernikahan kamu dengan kebun kamu ya, karena itu harus ada talent lain dan keterampilan lain. Oke, thank you Bong, thank you semua yang udah nonton. Dah. Nanti aku sampein. Oke. Bye Bong. Bye.